Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Halo Sobat Kisi dimanapun berada di seluruh Nusantara. Ketemu lagi kita hari ini di Kisi, kisah inspiratif ala ibu hebat. Semoga sobat-sobat di luar sana, sobat Kisi di luar sana dalam keadaan sehat walafiat di tengah Omikron yang masih yang masih mengganas ini ya teman-teman semua. Nah, pagi ini kembali lagi kita di Kisi. Nah, mau tahu siapa tamu saya kali ini? Tetap di sini di Kisi, kisah inspirasi ala ibu hebat. Kita lanjut ya sobat-sobat semua. Pagi ini tamu saya adalah sahabat saya. Gimana ya, tamu saya sahabat saya. Jadi kenapa saya kemudian hari ini tertarik untuk main ke rumah beliau, karena beliau punya inspirasi yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya kita sapa dulu. Kami menyapa beliau sapaan kesayangan, yaitu Ubun. Assalamualaikum Ubun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ubun? Alhamdulillah sehat. Gimana sih? Alhamdulillah sehat. Makanya bisa datang ke sini nih. Alhamdulillah ya. Nah, sahabat saya ini, Sobat Kisi, punya kisah yang saya rasa patut untuk kita cari tahu supaya kita bisa dapat inspirasi yang luar biasa. Begitu ya Ubun ya. Masya Allah. Karena apa? Sebagai seorang muslim, kita tidak lepas dari yang namanya ujian. Karena sekolah ya Ubun. Iya. Dan memang ujian itu akan menimpa setiap muslim. Tidak ada muslim yang tidak tertimpa oleh ujian. Nah, begitupun dengan sosok Ubun sahabat saya ini. Beliau sudah melewati ya Ubun ya, sudah melewati satu peristiwa yang sangat luar biasa dan layak sepertinya untuk kita dengarkan, menjadi inspirasi bagi kita semua ya, bagaimana Ubun melewati ujian yang begitu besar sehingga hari ini beliau bersedia berbagi dengan saya dan Sobat Kisi dimanapun berada. Ubun izin nih, saya mau sedikit ya, akhirnya kayak ngorek-ngorek luka ya Bun ya. Enggak ya? Enggak, Masya Allah. Jadi Ubun kehilangan putra pertamanya ya Bun ya. Secara kalau boleh dibilang mendadak ya Bun ya. Dari yang awalnya sehat walafiat, tiba-tiba terdengar sakit dan tidak beberapa lama kemudian ya Bun ya kembali kepada pemiliknya. Bun bisa ceritain nggak sih saat itu keadaannya seperti apa? Saat itu kalau dihitung dari rasa sakit yang dia rasakan itu kurang lebih seminggu ya, maksudnya dari sakit yang dia rasakan itu ada rasa pusing, tapi kesininya ya seminggu sebelum meninggal itu setelah kita cek bahwa menurut dokter ada sumbatan di otaknya. Ada sumbatan di otak ya Ubun? Iya. Ya, terus akhirnya dokter sarankan untuk dirawat gitu ya. Perhatikan, di CT scan dulu, dilihat, mau dicari sumbatannya itu di mana, akibat apa. Tapi pas awal masuk itu, ya kondisinya langsung ngedrop, penurunan kesadaran. Terus akhirnya dia masuk HCU. Di situ rasanya buat saya apa ini gitu ya. Ubun ini ya maksudnya kaget dari anak yang sehat banget. Iya, sehat, dia itu nggak pernah sakit dari kecil pun. Maka kalau saya perhatikan memang hidupnya juga dia rajin olahraga, sehat ya Ubun ya, gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat, bahkan kalau makan pun dia sering mengingatkan gitu ya, makan makanan ini loh yang harus dimakan, banyak air putih gitu. Jadi secara logika manusia mah nggak mungkin sakit mungkin. gitu ya Ubun Iya. ya, gaya hidupnya sehat, makanannya sehat. Lagi saat itu yang saya pikir
ini ujian, apa salah saya bisa dapat ujian seperti ini. Jadi kondisi di awal tuh Ubun sempat ini apa gitu ya, Iya. kaget. Apakah ini ujian gitu Iya, kan ya? iya. Cuman saat itu saya terpikir ingin bisa menyampaikan sesuatu. Banyak sekali yang belum saya sampaikan, belum bisa ngobrol gitu sama dia. Kenapa Ubun merasa banyak hal yang belum Ubun sampaikan? Itu kenapa? Selama ini saya membekali dia dari mulai awal SMP itu, dia mondok. Oh, jadi udah berpisah dengan Ubun sejak dengan saya. SMP. Paling ketemu memang 2 minggu sekali gitu ya, 2 minggu sekali ada waktu penjemukan gitu ya. Saat itu kan belum ada COVID. Sampai selesai SMP, dia SMA mondok lagi. Langsung mondok lagi. Itu bisa dekat itu maksudnya paling lama ya, intensif itu saat COVID ini datang. Jadi sebelum dia meninggal itu ya kurang lebih 5 bulan lah saya bareng dia terus intensif gitu ya. 5 bulan itu deket terus sama dia gitu, walaupun ya namanya ibu ya sama kurang ya kurang aja 5 bulan itu gitu. Apalagi saat itu saya tuh lagi deket-deketnya sekali gitu, lagi merasakan apa ya, nikmatnya dia itu jadi anak yang paling besar gitu. Jadi sama Allah tuh dikasih waktu 5 bulan. Iya. Selama COVID itu Iya, berlangsung ya umurnya. Dan tiba-tiba di tengah sedang menikmati kebersamaan itu sakit. Apa sih yang Ubun rasakan? Keadaan batin Ubun tuh kayak apa? Kalau saya melihat kondisinya dia seperti itu ya batin saya saat itu yang saya rasakan justru bukan menyalahkan dia, tapi justru saya yang merasa ya Allah, apa yang sudah saya lakukan. Jadi Ubun tidak marah gitu kan? Kenapa ini anakku nasihat aja? Iya. Enggak ya Bu? Enggak marah, justru saya ya Allah, apa salah saya bisa dapat ujian seperti ini gitu ya. Anak saya sampai saat apakah saya salah dulu kecilnya gitu kan, kok bisa sampai serangan ke otak sendiri. Justru saya mengingat-ingat lagi saat dia kecil gitu, takut saat mengasuh dia bagaimana gitu ya. Sampai akhirnya ya tadi itu saya sadar kalau semua itu atas kehendak Allah. Jadi kalau ketika kita menghadapi ujian itu kan pilihannya 2 ya Ubun ya. Satu kita bersabar, satu lagi kita marah gitu ya, menggugat kenapa, wah ini gitu ya. Jadi Ubun memilih sabar pada pukulan yang pertama. Itu ya Ubun ya. Betul, justru setelah dia meninggal gitu ya, terakhirnya itu dia meninggal, Allah itu justru maha baiknya melatih saya dulu, melatih kesabaran saya dulu, menyadarkan saya dulu tentang ridhonya apa yang Allah sudah berikan di awal sakitnya. Masya Allah. Nah ini nih sahabat Kisi, jadi setelah sabar pada pukulan yang pertama, apa sih yang dilakukan Ubun selanjutnya sampai beliau sudah pada posisi hari ini baik-baik saja setelah kehilangan putra tercintanya? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nah Sobat Kisi, saya mau tahu nih, apa sih yang dilakukan sama Ubun? Kok dia udah sampai di titik yang sekarang gitu? Apa sih Bun? Intinya memang ya betul kata Bukti bilang bahwa ditinggal anak itu tidak mudah ya. Sakit itu ada iya. Dan bahkan sampai sekarang ingat terus, maksudnya nggak akan bisa lupa gitu ya, karena dia pernah jadi kita kandung ya, dari diri kita gitu. Pasti kangen itu ada, tapi kalau saya kangen, paling saya dalam doa, ya Allah saya kangen, kalau Allah izinkan boleh nggak saya bertemu dalam mimpi aja gitu ya, ada sampai gitu ya, sampai seperti itu.
Tapi saking seringnya saya meminta itu, terus nggak dikabulkan ya. Tapi saya tetap harus berhusnuzon. Oh, insya Allah mungkin doa saya nggak dikabulkan sekarang, insya Allah nanti Allah pertemukan. Itu aja. Pokoknya dibangun bagaimana kita berhusnuzon aja bersama. Masya Allah, Ubun itu sudah istilahnya apa ya? Ketika ujian seberat itu sudah di jalur yang benar gitu. Tapi kan di luar sana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu ketika mendapatkan ujian itu kan tidak langsung seperti itu, Ubun. Maksudnya ada kan yang ya tadi akhirnya mintanya itu cepat sembuh gitu kan. Sedangkan Ubun sudah pada titik pasrah. Ya ikhtiar mah tetap, tapi apa yang terbaik menurut Allah saya ridho gitu. Nah sebelum sampai ke titik itu, apa yang membuat Ubun kok bisa serido itu? Kan orang pasti, orang yang datang ke sini aja akan sehat-sehat. Kenapa tiba-tiba seperti ini gitu? Nah apa sih yang mendorong Ubun? Apakah ada teman atau ada apa gitu? Sebenarnya mungkin karena itu ilmu ya. Ilmu itu ya bagaimana semua mengajarkan tentang kuasanya Allah. Saya juga sadar apa yang saya miliki di dunia ini bukan milik saya. Seutuhnya itu milik Allah. Jadi apapun yang akan terjadi kembalikan lagi kepada Allah. Begitupun saat akan itu sakit gitu ya, saya tidak tahu kondisinya yang sebenarnya seperti apa. Bahkan sampai akhirnya dia meninggal pun penyakit itu belum bisa ketahuan. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Ya di situ saya tidak sampai harus mencari sebabnya meninggal apa gitu ya. Tapi kita sudah ya ini udah batasnya, udah selesai gitu ya. Setiap orang pasti akan mengalami ini, akan ada batasnya gitu. Tinggal menunggu ya, menunggu. Nah, termasuk pada saat dia mau saya pindahkan itu gitu ya, selama kita mengingat gitu sama Allah, meminta tolong sama Allah, minta pertolongan sama Allah, karena hanya Allah yang tahu ya istilahnya apa yang akan terjadi gitu. Pemiliknya lah yang maha tahu. Saya istilahnya mengetuk lagi kan, ya Allah, jika memang dalam rumah saya ya waktu saat itu habis dulu, ya Allah jika memang Allah ridho anak saya dipindahkan ke sana, tolong kasih kemudahan. Tolong kasih kemudahan. Udah itu aja terus saya maksudnya nggak lepas ya, nggak lepas kitanya ke Allah tuh jangan sampai lepas gitu ya, jangan sampai lepas. Terus minta ya tadi itu yang diingatkan sama sahabat saya, hasilnya nanti bagaimana Allah gitu. Jadi sampai kepada titik ridho tadi yang pertama adalah ilmu ya Ubun ya, ilmu yang selama ini sudah didapatkan kemudian dicoba dijalankan di situasi itu gitu ya Ubun. Terus kemudian kesadaran bahwa semua ini titipan, jadi melepaskan kemelekatan ya melepaskan kemelekatan terhadap sesuatu yang kita cintai memang tidak mudah ya Ubun ya, Masya Allah. Dan yang ketiga adalah selalu melibatkan Allah ya. Jangan sampai kemudian hanya logika aja gitu. Pokoknya ini kalau dipindahin nanti bisa ketahuan gitu kan. Ikut aja deh apa kata Allah, melibatkan Allah gitu ya. Melibatkan yang tahu ya bisa melihat apa-apa gitu. Ya, dan ternyata jadi dipindahkan. Enggak, karena ternyata saat itu dokternya sudah dapat, tapi kondisi rumah sakit saat itu kan masih penuh ya, masih ada pasien COVID. Akhirnya jam 3 sore itu saya dikabari kondisinya semakin memburuk gitu ya. Dan saat itu saya langsung berpikir, oh Masya Allah mungkin ini cara Allah jawabannya gitu ya. Dari doa tadi dari doa tadi gitu. Kalau memang ini baik, dimudahin ternyata ada ini. Saya tambahkan doanya buku. Saya tambahkan ya Allah tolong kasih kesempatan saya, bimbing dia di saat hari terakhirnya gitu ya. Termasuk itu obrolan sama suami saya juga, karena suami saya juga kaget Bukti di saat dia lagi perjalanan ke rumah sakit otak.
begitu pulang lihat kondisi anak seperti ini gitu kan, dia kenapa ini gitu. Saya langsung tenangkan dia. Tadi saya berdoa seperti ini, mungkin ini jawaban dari Allah, jadi tahu mana yang Tuhan. Menyerahkan segalanya, Iya. kembalikan kepada Allah aja Iya. ya gitu ya Bu. Dan begitu pun suami seperti sudah dipersiapkan sebelumnya. Dia tuh saat Idul Adha itu mengisi khutbah tentang kisah Nabi Ibrahim. Masya Allah. Nabi Ibrahim, jadi begitu dia terpukul, saya langsung usap-usap pahanya. Nabi Ibrahim gitu ya. Iya. Bagaimana pada anaknya? Iya. Langsung dari situ kita udah mulai ada keikhlasan. Berarti memang sandaran kita ketika menghadapi ujian itu nggak usah kemana-mana ya Bu ya. Cukup Allah aja ya. Masya Allah, sahabat Kisi, itulah tadi apa yang sudah dilalui oleh sahabat saya ini. Bagaimana beliau mencapai pada titik keridoan terhadap apa yang Allah tetapkan atas beliau dan keluarga. Nah, setelah ini kita akan kembali dengan sekarang beliau ngapain gitu ya, setelah melalui perjalanan yang cukup berat itu, apa sih sekarang beliau ngapain sih gitu. Saya ngopi dulu ya. Sobat Kisi, balik lagi bersama kisah inspiratif ala Ibu Hebat. Jadi tadi sahabat saya ini Ubun sudah menceritakan apa yang terjadi dengan beliau bersama Akang, juga sudah kemudian bagaimana sih proses healing ya yang beliau lakukan gitu kan, sampai kemudian menjadikan ini sebagai apa ya Ubun ya, sebagai bukti bahwa Allah itu mencintai Ubun dan keluarga. Sampai pada kesimpulan itu ya Ubun ya, bahwa semua ini sebenarnya adalah pesan cinta dari Allah untuk Ubun dan keluarga melewati Akang. Ya Ubun, betul itu ya. Nah Ubun, setelah semuanya dijalankan gitu, yang tentu saja nggak mudah ya, jatuh bangun tidak semudah kita bicara hari ini mungkin ya Ubun ya. Apa pesan cinta Allah yang Ubun tangkap dari kemudian ujian Allah yang menimpa Ubun sekeluarga, kehilangan orang yang sangat dicintai, kehilangan Akang? Apa sih yang pesan cinta yang bisa Ubun Pesan tangkap? cintanya dari Allah buat saya ya, dengan meninggalnya Akang yang di usia masih muda ya, masih remaja. Berapa umur Akang? 17 tahun. 17 tahun, Masya Ya, Allah. iya. Jadi kadang kan kita suka merasa nanti aja deh, kita masih muda, nggak kepikir akan meninggal masih muda gitu ya. Kebanyakan kita gitu sih. Kita seperti itu. Nah, pesan cintanya bahwa yang tadi yang pertama, bahwa apa yang kita miliki itu sepenuhnya bukan milik kita, gitu ya. Cuma Allah yang maha memiliki. Yang kedua, Allah itu maha pengasih, penyayang. Jadi memang sebelum saatnya tiba itu harus siapkan dulu ilmunya buat saya, buat suami saya gitu ya. Sampai di saat kejadian itu kita berpikir apa nih harus kita lakukan yang terbaik gitu. Amal yang terbaik itu yang udah Allah berikan seperti ini, kita harus bersikap seperti apa gitu ya. Memperlakukan mayat itu seperti apa gitu ya, di akhir hidupnya gitu kita harus apa yang kita lakukan gitu. Mungkinnya dia saat ya kan kalau di rumah sakit dikasih tahu ya, jadi kita sempat bisikkan dulu ke Akang, ayah sampai ikhlas kalau Akang duluan, semoga kita berkumpul lagi di surganya Allah gitu ya, seperti itu. Dan terus terang saat kejadian itu bukan sayanya yang kuat, tapi seperti ada Allah memberikan kekuatan gitu ya. Allah yang maha kuasa, Allah maha kuat semuanya gitu ya. Siapa sih saya ini gitu ya, bukan siapa-siapa, tapi sumber kekuatan itu saya rasakan gitu ya. Tidak ada sedih ya gitu, tapi saya masih kuat membimbing dia gitu. Apa yang harus saya siapkan saat dia mau menghadapi ini gitu kan. Bahkan kan setan itu ya
mengganggu manusia di saat akhir hidupnya tuh masih mengganggu gitu ya, setan itu seperti itu. Nah di situ tentu setelah kejadian itu saya berusaha untuk menerima dengan ridho, menerimanya, sabar menjalaninya gitu. Masih ada adik-adiknya yang harus saya bimbing. Selama proses Ubun berusaha untuk ridho itu, apakah Ubun sendirian gitu, maksudnya ya udah berproses sendiri aja, atau Ubun berusaha istilahnya kan gini, kalau kita mau solih ya carilah orang yang solih gitu, ataukah seperti apa Ubun? Di situ uniknya buku ya. Ternyata betul saat kita terkena ujian gitu ya, jika kita berteman dengan sahabat-sahabat solih gitu ya, itu saya merasakan sekali supportnya, doanya gitu ya. Dan saya yakin itu bukan karena dirinya sendiri, tapi memang Allah yang menggerakkan gitu ya, Allah yang menggerakkan. Ya memang di saat kalau di rumah kalau ada kepikiran gitu, saya sharingnya dengan suami gitu ya, bagaimana terus terang. Dan suami pun memaklumi ya, saya saat itu pengennya ayo kita ke kuburan gitu, ayo kita ke kuburan. Rasanya kalau sudah ke sana gitu, saya tuh bisa menerima kalau dia tuh udah di sini tempatnya gitu ya. Gitu. Terus siangnya teman-teman datang gitu ya, teman-teman datang. Terus saya selalu berpikir begini, ya Allah, Engkau akan titipkan apa buat saya gitu ya, pesan cinta apa lewat mereka dari Allah buat saya, buat mereka. Itu selalu ada, selalu aja ada terus. Selalu ada sesuatu yang Ubun dapat ya ketika ada orang-orang yang datang. Iya, ada orang yang datang. Karena saya dari Allah udah berubah. Alhamdulillah teman saya ini datang, ya Allah, apa ya yang akan dia sampaikan gitu buat saya gitu. Karena saya pikir ini tentu tidak mungkin hanya sekedar dia datang gitu, tapi pasti ada sesuatu gitu ya, pasti Allah yang menggerakkan gitu kan. Terus saya harus menyikapinya seperti apa. Sampai saya pun begitu, saat saya ditolong sama Allah gitu ya, saya pun ingin menyampaikan sesuatu yang pasti Allah pun senang gitu kalau saya bisa menyampaikan sesuatu. Jadi kalau ada yang datang, saya selalu bilang tidak hanya menceritakan bagaimana sakitnya akan, tapi saya ceritakan bagaimana pertolongan Allah, bagaimana kuasanya Allah, bagaimana rahman rahimnya Allah gitu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jadi dari cerita Ubun tadi, bagaimana Ubun menghadapi ini? Tadi yang pertama adalah sabar ya, pukulan yang pertama. Terus kemudian memaksimalkan apa yang ada di kendalinya kita, termasuk di situ adalah berikhtiar semaksimalnya untuk kesembuhan Akang, meskipun Ubun menyerahkan keputusan terbaik itu kepada Allah. Ya, tapi ikhtiar maksimalnya tetap baik. Terus sampai saat terakhir pun tetap gitu. Tapi menyerahkan segala urusan kepada Allah gitu ya. Keputusan terbaik ada di tangan Allah. Nah, yang ketiga nih yang luar biasa, bahwa ujian yang menimpa yang begitu pedih di hatinya Ubun itu, hari ini Ubun bersedia berbagi ya, menjadikan ini sebagai inspirasi bagi teman-teman yang lain gitu. Karena memang setiap orang akan diuji dengan kadar kemampuannya bukan Ubun, tapi tentunya apa yang Ubun sampaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain di luar sana. Ujian bisa jadi berbeda, tapi apa yang kita lakukan, bagaimana kita menyikapinya, kita bisa berkaca dari ujian yang menimpa Ubun dan keluarga. Sobat Kisi, dimanapun berada, Masya Allah, inspirasi kita hari ini luar biasa. Bahkan memang mungkin lah ya, inspirasi dari orang-orang yang telah kemudian seperti lahir kembali setelah mengalami badai yang begitu panjang gitu. Mungkin disinilah pesan cinta Allah, bahwa ujian yang menimpa itu bukan untuk menyakiti kita,
Betul. Tetapi Allah ingin membuat kita menjadi hamba yang bersih, hamba yang pandai membaca pesan cintanya Allah. Sahabat Kisi dimanapun berada, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Sampai di sini dulu waktu saya bersama sahabat saya Ubun. Jazakillah khair kasih Ubun inspirasinya. Mudah-mudahan niat Ubun untuk terus berbagi, untuk terus menyampaikan bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan jatuh karena ujian, tetapi makin dekat dengan Allah, pemilik alam semesta dan kita semuanya. Saya Vivi dan Ubun undur diri. Assalamualaikum dan sampai bertemu di kisah inspirasi ala hikmah berikutnya.